berapa banyak dari kita yang statusnya suami istri tapi hanya sibuk untuk melepaskan kewajiban masing-masing saja. Suami sibuk dengan aktivitas cari nafkah, ya, dari pagi sore, ya kan? Istri sibuk bergelut dengan aktivitas rumah yang nggak selesai-selesai. Betul kan? Masak, nyuci, ngepel, beres-beres rumah, momong anak, ya kan? Rumah diberesin, anaknya bangun, berantakan lagi, dan lain sebagainya. Sebetulnya itu kalau dalam standar kehidupan manusia yang biasa, itu aktivitasnya normal. Tapi kalau kita kaitkan dengan syariat Islam, maka itu jauh dari kata normal. Kenapa? Pertama, tugas suami bukan sekedar cari nafkah, Pak. Kalau cuma sekedar cari nafkah, maka orang-orang kafir jauh lebih jago daripada kita cari nafkahnya. Coba, panjenengan berbisnis, bekerja, usaha, punya ladang, punya kebun, bertahun-tahun menggeluti hal itu, sekaya apa kita? Betul kan? Apa hikmahnya? Bahwa kekayaan itu tidak ada nilainya bagi orang yang beriman. Karena orang beriman itu memang bukan kekayaan yang Allah berikan. Apa? Kekokohan iman. Itu kekayaan terbesar bagi orang yang beriman. Contoh yang lain. Kedua, pertama laki-laki. Yang kedua, nyuci, ngepel, masak, beres-beres rumah. Emang tugas istri? Terus kenapa mau, Bu? Ayo kan? Hah? Kasihan. Iya. Kenapa mau ngerjain? Itu bukan tugas istri, tulis. Allah berfirman di Quran surat keempat, An-Nisa ayatnya 34. Apa kata Allah tentang tugas wanita? Pertama, fasalihatu, wanita harus jadi solihah, tutup aurat, taat sama Allah, ya kan, mengikuti ajaran Nabi SAW, menjaga sunnah-sunnahnya. Itu bagian ikhtiar kita untuk menjadi wanita yang solihah. Itu yang pertama. Pokoknya istri tugas pertama jadi solehah. Makanya ada seorang ulama mengatakan begini, wiridnya seorang istri itu menentukan kebaikan dan masa depan dari suaminya. Makin senang seorang istri itu melakukan amalan-amalan yang membuat dia semakin dekat dengan Allah. Salat malam, salat duha, qabliyah ba'diyahnya dijaga, 5 waktunya dipelihara, bahkan sunnah-sunnah yang lain dia lakukan. Seperti apa? Salat puasa sunnah, Senin Kamis, Ayyamil Bid, bahkan sampai pada kedudukan puasa yang tertinggi apa? Daud dikerjakan, maka itu akan mengantarkan suaminya pada tempat terbaik yang Allah ridhoi. Itu tugas pertama istri. Yang kedua, setelah fasalihatu qanitatu. Apa qanitat? Taat kepada suami dalam hal kebaikannya saja. Jadi kalau suami ngajak atau meminta istrinya untuk menutup aurat lebih sempurna, lebih rapi, tutup. Kalau ibu sudah seperti ini, kata suami, Dek, nggak usah terlalu ekstrim kayak gini, nggak enak nanti dilihat sama masyarakat. Kita kan masih orang baru di sini, nggak boleh taat. Karena apa? Menyelisihi syariat Allah. Karena apa? Kedudukan ketaatan kepada Allah itu lebih besar daripada kedudukan ketaatan kepada suami. Karena posisi qanitat itu kedua setelah fasalihatu, taat kepada Allah. Jadi selama suami mengajak pada kebaikan, harus wajib taat seorang istri. Tapi Ustaz, tergantung suaminya, tidak ada kalimat itu. Ya, tergantung suaminya, tidak ada kalimat itu. Kalau pakai kalimat seperti itu, saya katakan demi Allah, wanita yang pertama yang akan komplain adalah Sayyidatina Asiyah binti Muzahim. Istri siapa? Nyaman nggak dia hidupnya? Nggak nyaman. Bersuamikan seorang Fir'aun laknatullah alaih. Bahkan wafatnya Asiyah itu di tangan algojonya Fir'aun, tepat di depan matanya. Diapain? Tangan kakinya dipasung, ya. Terus algojonya melempari batu yang beratnya seberat tubuhnya. Dan Masya Allah, ya, sebelum batu itu menyentuh tubuhnya, Allah bukakan balasan dari semua kesabaran yang dia lakukan. Dan doanya tercatatkan dalam Quran surat ke-66 At-Tahrim, ayat ke-11. Apa yang diminta sama Asiyah? Ya Allah, jagalah diriku dari keburukan Fir'aun. Jagalah diriku dari keburukan orang-orang yang berada di sekeliling Fir'aun. Sebelumnya apa? Bangunkan istana di dalam surga untukku. Boleh nggak doa itu dipakai sama seorang istri? Boleh. Asal siap dengan konsekuensinya. Apa? Sabar. Iya kan? Harus sabar. Ntar Pak, gantian Pak. Ini istri dulu nggih. Yang ketiga apa? Setelah fasalihatu qanitatu, yang ketiga ada hafizatul lil ghaib bima hafizallah. Apa? Jaga kehormatan diri, nama baik suami, kehormatan suami, harta suami, kesetiaan, kemudian apa? Kejujuran, ketulusan saat suaminya tidak ada. Wanita yang bisa menjaga hal seperti ini, Allah yang jaga. Bima hafizallah. Allah yang jaga katanya. Allah yang pelihara dia. Dalam apa? Dalam kesenangan untuk taat, beribadah, melakukan amal soleh. Jadi di rumah itu nggak gabut dia. Segabut-gabutnya dia ketika nonton drakor nggak mungkin habis 16 episode. Nggak mungkin gitu. Kenapa? Karena ada masa jenuhnya dia, dan akhirnya kembali lagi untuk melaksanakan apa yang menjadi syariat, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Nah sekarang Bu, saya mau tanya, ini tugas istri 3, salihah, qanitat, hafizatul lil ghaib. Ada nggak secara tekstual bahwa tugas istri itu adalah masak, nyuci, ngepel, beres-beres rumah? Nggak ada. Maka Pak, nggak ada tugas Pak, istri itu nyuci, ngepel, masak, beres-beres rumah. Tugasnya siapa? Suami. Ya kan para suami gede gengsi, makanya nggak mau.
menganggap bahwa itu sebagai sebuah beban yang harus diberikan kepada seorang istri. Nah, sekarang pertanyaannya begini, kenapa istri mau melakukan itu dengan sukarela? Masak, nyuci, ngepel, beres-beres rumah, ngomong anak. Jawabannya sederhana, Pak. Para istri mencari keriduannya Allah lewat membahagiakan suami. Cuman suaminya pelit buat memuji. Dibikinin makanan, Mbok ya bilang, Ibu, makanannya enak loh. Kalau dibikinin makanan, Ibu, makasih. Selama ini Ibu sudah ngurusin Bapak, pengganti dari almarhum Ibu. Iya, yang mau masakin, yang mau nyuci baju, bahkan sampai nyuci celana dalam, ya kan? Dan lain sebagainya. Pernah Pak kau ucap itu, Pak? Pernah aku ucap itu? Makanya wajar kalau serumah tapi tidak sejiwa, nggak searah, Pak. Dan ini akan terus berulang kepada anak-anak kita. Saya katakan mohon maaf, Pak, bukan karena apa namanya ada yang salah, bukan. Sebetulnya pada apa? Karena kita tidak mau untuk belajar. Karena selama ini pelajaran yang disampaikan oleh para guru-guru itu hanya sifatnya amaliyah dan ribut masalah perbedaan. Urusan yang fundamental, urusannya rumah jarang yang bahas. Karena begini, Pak, kita sebagai seorang suami, Allah mengatakan, Nabi SAW mengatakan, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Sebaik-baiknya seorang suami itu bukan tentang apa yang panjenengan lakukan di luaran. Bukan tentang apa yang panjenengan lakukan di luaran, Pak. Mau kepala sekolah, mau kepala dinas, mau pemilik usaha, ya, mau seorang direktur sekalipun, kata Allah nggak akan pernah ada nilainya di sisi Allah. Kata Nabi, kalau masih sering menyakiti dan membuat istri di rumah menangis. Kata Nabi, Pak. Maka jangan pernah menganggap bahwa istri kita berubah. Mereka berubah itu menyesuaikan diri kita, karena istri itu disebut dalam Quran sebagai mar'ah. Artinya mar'ah apa? Cermin. Dan cermin itu hanya memantulkan apa yang ada di depannya. Kalau yang di depannya adalah sebuah kebaikan, maka dia pantulkan kebaikannya itu. Ketika yang di depannya adalah gambaran tentang keburukan, maka keburukan yang akan dikembalikan, Pak. Itu secara standar dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Saya belum ngomong sebagai seorang istri yang lebih baik secara imannya, belum. Saya juga belum ngomong sebagai seorang suami yang lebih baik secara keimanannya, belum. Ini secara standarnya dulu. Bahwa banyak terjadi di luaran sana, Pak. Para istri-istri yang mereka menahan emosinya, menahan amarahnya, menahan kesalnya, menahan sakit hatinya, kecewanya. Kenapa? Karena laki-laki yang dia jadikan sebagai seorang suami yang awalnya dia berharap bisa menjadi pengganti dari ayahnya, ternyata nol besar dalam hal sikap, dalam hal perilaku. Kenapa? Karena kita tidak mau belajar ilmu agama. Terus ngomong lagi sama istri, "Yo, aku memang begini, Bu, dari dulu." Enggak. Kata Allah di surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum, artinya secara pribadi juga, kecuali kita yang mau mengikhtiarkan, Pak. Sumber dari ketenangan dalam rumah tangga itu bukan suami, tapi Anda sebagai seorang istri. Bagaimana cara mengaksesnya? Jadilah wanita yang salihah. Bagaimana kalau ternyata suaminya, Ustaz, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan? Maka jadilah wanita salihah yang doanya bukan hanya didengar oleh Allah, tapi juga siap diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ada ikhtiar yang dilakukan oleh seorang istri sampai pada level dia berhak mendapatkan satu kebaikan yang Allah ridhoi. Makanya gini, Bu, kalau mendoakan suami itu kemungkinannya dua. Apa? Yang pertama, Allah perbaiki suami panjenengan jadi lebih baik lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah ganti. Bukan diganti yang baru. Loh kan? Sengaja saya berhenti di situ kalimatnya. Biar mikir akhirnya kan. Dalam? Malah senang, Bu, saya bilang, Bu, kalau diganti sama laki-laki lain, belum tentu laki-laki itu bisa nerima segala kekurangan kita. Ini udah paket lengkap loh, ini yang sebelah ini tuh. Iya. Yang kadang polanya kayak anak kecil juga gitu kan. Ya udah lengkap gitu kan. Kenapa saya katakan kalimat selanjutnya adalah diganti? Begini, Bu. Kalau memang Allah tidak merubah suami kita, ya, dan kita masih terus bersabar, makin taat sama Allah, terus mendoakan suami, terus taat kepada suami, melakukan kebaikan buat suami, saya tahu capek, ya, capek hati, capek fisik. Tapi ingat janji Allah, Allah ganti dengan apa? Surga. Bukankah Asiyah seperti itu mengalaminya? Dan Asiyah adalah satu di antara 4 wanita yang disebut oleh lisan Rasulullah SAW sebagai apa? Sebaik-baiknya wanita penghuni surga. Itu, Bu. Kan makanya, kenapa saya keluarin 2 hal ini? Kan suami kita bukan Fir'aun kan? Suami kita bukan Fir'aun kan? Bukan Fir'aun beliau. Buktinya masih mau ngaji. Walaupun jumlahnya hanya 1/3 dari perempuan. Gak apa-apa, kita hargain. Ini sudah ada ikhtiar dari beliau-beliau ini. Gitu. Nah, beliau bukan Fir'aun. Beliau masih sholat, beliau masih mau ke masjid, beliau masih puasa di bulan Ramadan. Iya, masih memberikan nafkah terbaik buat kita. Masih bertanggung jawab buat kita. Gak pernah bunuh orang sama sekali toh, kecuali membunuh perasaan jenengan ya. Dengan sikapnya kan yang keras, egois, betul kan? Sabar, tidak ada pilihan yang lain. Karena sabar itu orientasinya jangka pendek. Ketika diuji sama Allah, tidak ada pilihan lain kecuali sabar. Ustaz, kok dari tadi ngomongin perempuan? Sabar, tenang dulu.
Tenang dulu, nanti gantian ya. Biar meluruskan cara pandang dulu, Bu. Saya selesaikan dulu di perempuan, baru nanti ke laki-laki. Nah, saya jadikan perempuan ini sebagai subjek awalnya dulu. Kenapa? Karena saya ingin ibu semua itu lurus cara pandangnya bahwa ujian perempuan itu ada 3. Apa saja? 1, lisannya. Kenapa lisannya jadi ujian, Ustaz? Ya, seorang istri itu kadang suka ngelantur kalau ngomong. Bukan tentang perlunya 20.000 kata itu dikeluarkan, ya. Tapi apa yang dikeluarkan saat 20.000 itu terpenuhi kuotanya. Ngomongin orang, jelek-jelekin orang, wah dosa semua itu isinya. Puasa-puasa juga ngomongin orang lagi. Betul kan? Iya. Ngacung, siapa yang puasa bulan Ramadan tahun lalu nggak ngomongin orang? Ngacung. 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 Nah, makanya kenapa menjalani 11 bulan setelahnya nggak bisa taat sama suami? Apa kaitannya, Ustaz? Oke, pelan-pelan ya. Tadi 1, ujian perempuan adalah lisannya. Kenapa berkaitan dengan lisan? Kita buka hadis Nabi SAW bahwa seorang perempuan itu dia, ya kan, akan dibukakan pintu-pintu surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syaratnya 4. Apa saja? 1, dia sholat 5 waktu. Kedua, dia berpuasa di bulan Ramadan. 2 hal ini mudah atau sulit? Mudah. Nah, yang ketiga, taat kepada suami dalam hal semua kebaikan. Yang keempat, menjaga kehormatan ketika suami tidak ada. Yang ketiga, keempat, susah apa gampang? Kenapa jadi susah? Karena yang nomor 1, 2-nya dikerjakannya tidak dengan sepenuh hati. Bukan sepenuh hati. Kan begini, contoh ya, dari bawah dulu. Sabar Pak, nunggu ya Pak. Ini kita ke para perempuan dulu gitu. Jadi biar adil. Ini hebatnya Islam. Mau ngambil sudut pandang perempuan ataupun laki-laki, itu dapat semuanya. Pertama, puasa Ramadan. Apa tujuan kita berpuasa? La'alakum tatakun. Setiap ustadz yang duduk di sini menjelang Ramadan pasti ngomong, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tatakun. Itu kan diulang-ulang setiap tahun kan? Hafal ayatnya tapi nggak ngerti-ngerti. Iya kan? Kenapa kita diperintahkan puasa oleh Allah? Dipanggil dengan kalimat ya ayyuhallazina amanu. Dalam kaidah tafsir, kalau sudah dengan kalimat iman, maka ada perintah selanjutnya. Kalau perintahnya tidak dikerjakan dengan sebaik mungkin, maka indikator ada masalah sama imannya. Jadi kalau hanya sekedar puasa, tapi puasanya tidak bisa menjaga diri kita dari melakukan kemaksiatan, maka ada masalah sama imannya. Itu gampang. Karena apa? Tujuan dari puasa itu adalah la'alakum tatakun, jadi hamba yang bertakwa. Nah sekarang, apa arti takwa? Apa arti takwa? Menjalankan segala sesuatu yang Allah perintahkan dan meninggalkan segala sesuatu yang Allah larang. Itu secara bahasa. Dari kalimat tadi saya sederhanakan gini, Bu. Takwa itu artinya berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Artinya apa? Hati-hati menggunakan lisan, ya, ngomongnya nggak sembarangan, apalagi sampai nyakitin hati suami. Hati-hati dengan mata, nggak melihat sesuatu yang Allah nggak suka. Hati-hati menggunakan telinga, nggak dipakai untuk pagi sampai menjelang zuhur mantengin TV, nontonin infotainment, enggak. Dia hati-hati, dia hanya mendengar sesuatu yang memang Allah ridhoi. Dia berhati-hati menggunakan tangan, dia hati-hati menggunakan kaki, dia hati-hati menggunakan hatinya dan bahkan pikirannya dari berprasangka buruk terhadap orang lain. Itu hati-hati, itu takwa namanya, Bu. Nah sekarang saya mau tanya, Ramadan tahun lalu bisa nggak membuat kita menjadi hamba yang bertakwa itu sampai menjelang Ramadan ini? Nggak ngomongin orang, mulutnya dikunci, direm, nggak caci maki orang, nggak fitnah orang, ya kan? Nggak jelek-jelekin orang. Ngacung, siapa yang bisa? Habis itu pulang saya. Loh, yang orang soleha kan itu, gitu. Ada yang bisa? Makanya kita masih susah taat sama suami, Bu. Kenapa ketika suami melakukan kesalahan, panjenengan sebagai seorang istri sakit hati? Kenapa? Tahu nggak? Pernah mikir nggak? Ya Allah, suami saya yang melakukan kesalahan, kok saya yang sakit hati? Pernah mikir nggak? Bu, perempuan itu dikasih akal berapa persen? 10% kan? Yang 90%-nya perasaan. Bu, yang 10% itu dipakai loh, jangan jadi pajangan. Pernah mikir nggak? Kenapa suami yang berbuat salah, saya yang sakit hati? Pernah mikir nggak? Apa jawabannya? Kadang mikir. Apa jawabannya, Bu? Ya kalau misalnya kata beliau, kalau kita lagi jauh dari Allah, maka akan terjadi hal seperti itu. Bagus jawabannya. Ada lagi. Kenapa? Suami yang melakukan kesalahan, kok kita yang sakit hati? Kenapa kita yang kecewa? Padahal suami yang bikin salah loh. Kenapa? Itu teguran dari Allah bahwa kita mencintai suami lebih dari kita mencintai Allah. Percaya nggak? Allah cemburu saat itu, makanya disentil sama Allah. Akhirnya apa? Bikin sakit hati. Akhirnya apa? 5 tahun, 10 tahun kesalahan suami yang dulu masih diingat. Betul kan? Itu kesalahan siapa? Kita mencintai suami melebihi cinta kita sama Allah. Gampangnya begini, ibu disakitin sama suami, nyari Allah dulu apa nyari bestie? Nyari teman? Nah itu kan, iya kan, ketahuan kan? Itu takarannya, itu batasannya.
bahwa Allah meminta kita jangan sampai mencintai suami kita melebihi cintanya kepada Allah. Sehingga kalau sampai lebih, disentil sama Allah, diingetin sama Allah, karena Allah Maha Pencemburu. Hambaku, aku loh yang menciptakanmu, yang memberikan kebahagiaan itu pun aku kepada kamu, bukan suamimu. Suamimu hanya manusia biasa yang punya kekurangan dan keterbatasan, dan dia pasti akan menyakitimu, dia pasti akan mengecewakanmu, dan dia pasti akan melukai hatimu. Kejadian kan? Udah gitu, gak berubah. Nah, kenapa saya keluarin statement seperti ini? Yuk kita sama-sama belajar bahwa beliau-beliau ini cuma titipan dan amanah dari Allah. Dan kekurangan yang ada di dalam diri mereka ini sebagai seorang suami adalah ujian yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Kenapa jadi ujian? Karena Allah pengen memastikan bahwa jangan sampai cinta kita kepada mereka melebihi cinta kita kepada Allah. Sehingga apa? Mudah untuk taat kepada Allah, diperbaiki kualitas ketaatannya, nanti mudah untuk taat kepada mereka. Kenapa? Karena kita cari keridhaan Allah lewat membahagiakan beliau-beliau ini. Sehingga apa? Lisannya terjaga, kecuali dia hanya bicara yang baik-baik saja. Itu yang pertama. Yang kedua, apa ujian perempuan? Perasaannya. Baperan kan? Iya kan? Itu penyakitnya perempuan tuh. Gitu. Suami nongkrong di pos ronda, ya kan? Ketawanya sampai kedengaran rumah, ya kan? Diteleponin nggak diangkat, asik sama teman-temannya, ngambek habis itu. Dikunci pintunya pura-pura tidur. Iya, nggak boleh ibu. Nggak boleh. Rasulullah pernah nggak tidur di luar rumah? Pernah, karena Aisyahnya betul-betul ketiduran dan Nabi tidak tega untuk ngetok pintu. Kenapa? Tidak mau membangunkan Aisyah yang sudah terlelap. Sampai menjelang subuh Nabi tidur di luar, berdebu tubuhnya Nabi itu, pakaiannya Nabi itu. Kenapa? Kan dulu itu bukan karpet begini, padang pasir kan, dan dinginnya Masya Allah kalau malam hari. Bayangin tuh. Dan Nabi sabar loh Pak, nggak gedor-gedor pintu sampai tetangga 10 rumah ke kanan ke kiri kedengaran semuanya. Nggak, gitu. Saya balik dulu ke sini, tak selesaiin dulu ini sebagai subjeknya. Perasaannya Bu, itu yang sering menjadi masalah bagi para perempuan. Perasaannya yang terlalu diperturutkan. Kenapa? Karena imannya yang bermasalah. Kalau puasanya benar, sholatnya benar, maka imannya tumbuh. Ketika perempuan imannya tumbuh, maka perasaannya bisa dikontrol, bukan dihilangkan. Itu fitrah, itu sunatullah. Laki-laki dan perempuan itu diciptakan dengan fitrahnya masing-masing. Quran surat ke-30, Ar-Rum ayatnya 30. Apa fitrahnya? Satu, fitrah iman. Kedua, fitrah perbedaan jenis kelamin. Ketiga, fitrah perbedaan karakter. Itu udah pasti beda. Itu kenapa kalau perempuan kalau ngomong itu pasti mbulet. Kenapa? Karena pola komunikasi seorang perempuan adalah ngomongin tentang situasi dan kondisi. Diceritain semuanya, penting nggak penting, pokoknya cerita. Nah, kalau laki-laki beda Bu. Laki-laki itu ngomongin solusi. Yang diomongin sedikit. Jadi bukan pelit ngomong laki-laki itu. Emang setelan pabriknya udah begitu. Jangan disuruh cerewet ala-alanya kita. Yang kedua, yang ketiga, apa ujian perempuan? Suaminya. Itu ini apa namanya? Ujian dengan. Nah, 1 sama 2 itu masih bisa dikontrol sama kita sebagai manusia. Nah, yang ketiga nggak bisa. Cuman kebanyakan perempuan, para istri pengen ikut mengontrol yang ketiga. Padahal tugasnya cuma mengontrol 1 dan 2. Apa? Kontrol lisannya, kontrol ucapannya, dan juga kontrol perasaannya jangan sampai salah. Sehingga apa? Menjerumuskan kita pada ketidakbersyukuran terhadap suami. Ingat Bu, apa kata Nabi? Siapa penghuni terbanyak di dalam nerakanya Allah? Wanita. Ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, apakah mereka murtad? Kata Nabi, tidak. Lalu kenapa? Tidak bersyukur sama suaminya. Gimana contohnya? Suaminya ngasih nafkah, suaminya selalu pulang ke rumah, ya kan? Mau lebaran dikasih uang lebih untuk belanja pakaian, belanja kebutuhan rumah, ya. Dan setiap hari selalu ada di rumah. Ketika ngaji ditemenin, mau belanja dianterin, dan lain sebagainya. Itu kebaikan bukan? Kebaikan. Katakan suami melakukan 100 kebaikan, tiba-tiba ngelakuin 1 dosa. Mana yang diingat sama istri? 100 kebaikan atau 1 dosa? Nah itu kenapa bisa seperti itu? Itu faktor perasaan Bu. Akhirnya dia ngomong sama suaminya, bapak tuh nggak pernah berbuat baik loh sama ibu selama ini. Ibu ini sudah sangat sabar sama bapak selama ini. Suaminya memikir kan, dari selama ini aku ini apa? Patung apa gitu kan? Kasihan Bu. Nah, selesai tugas istri Pak, tugas suami sederhana. Di ayat yang sama Quran surat keempat ayat 34 lagi. Apa kata Allah? Kita subjeknya berubah sekarang. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu pertama. Yang kedua, apa tugas suami yang pertama? Qawwam, menjadi seorang qawwam. Yang kedua, disampaikan di ayat itu cari nafkah. Nah, kaidah cari nafkah halalan thayyiban wajib. Artinya cara mencarinya nggak sogok menyogok, nggak bayar, nggak pakai uang pelicin dan lain sebagainya. Karena saya katakan kalau masuk satu pekerjaan atau instansi pakai uang pelicin seperti itu, pakai money politik dan lain sebagainya, demi Allah, gaji pertama sampai pensiun haram hukumnya. Kenapa? Karena dia mengambil apa yang bukan haknya dia. Itu yang pertama. Yang kedua, konsep nafkah ini juga Bu, maaf ya, para suami masih gagal paham. Kenapa saya bilang gagal paham? Kebanyakan para suami menganggap yang namanya nafkah itu dia dapat uang dari gaji, dari usahanya terus kasih ke istri yang belanja. Selama ini begitu? Salah. Karena Nabi mengatakan ini yang sempurna. Ini konsep nafkah yang sempurna. Kata Nabi, mengambil makanan dan kemudian menyuapi ke mulut istrimu itu sedekah, sempurna.
Maka dari sini ada rumusannya begini. Nafkah bagi seorang suami itu, Pak, panjenengan dapat uang dari gaji dan dari usaha. Uang itu jangan kasih ke istri. Apa yang dilakukan? Anda jenengan semuanya yang melakukan belanja bulanannya, Pak. Itu pertama. Tunggu dulu, belum selesai. Tunggu dulu. Setelah belanja bulanan, beli sayur-sayuran, beli sabun, beli minyak, beli beras, jenengan yang beli, Pak. Kalau istri mau nemenin silahkan, karena banyak yang nggak tahu kan? Iya, belajar di sini kita, Pak. Nah, begitu sayur-sayuran sudah dibeli, dibawa masuk ke dalam rumah, masukkan ke dalam kulkas. Habis itu apa? Sayur-sayuran yang hari itu mau dimasak, dibersihin, dipotong-potong, masak sama panjenengan. Betulan? Nah, selesai dimasak, makanannya sudah jadi, simpan di atas meja, panggil istri, suapi ia, maka itu sempurna nafkahnya. Jadi kalau cuma ngasih uang doang, Pak, itu cuma sepertiga. Cuman sepertiga, Pak. Karena apa? 2/3-nya apa? Masain sama nyuapin. Betul kan? Bu, saya mau nanya, bayangin seorang ratu, emang ratu ada yang masak? Ada yang nyuci baju? Ada yang ngepel istananya gitu? Tidak ada ratu mana itu, Pak? Karena gini, hanya seorang raja yang bisa memuliakan dan menghormati seorang ratu. Dan seorang ratu ketika dihormati oleh rajanya, maka dia akan sangat patuh dan taat kepada rajanya. Itu konsepnya, Pak. Kalau misalkan Ustadz, saya sudah baik sama istri, bahkan saya bantu di rumah dan lain sebagainya, tapi itu tadi, ketika saya melarang seorang istri untuk keluar rumah, dia tetap keluar rumah. Apa yang harus saya lakukan? Itu berarti istri Anda jadi ujian buat Anda. Dan Anda diminta sama Allah buat sabar, seperti seorang istri punya ujiannya seorang suami. Karena dalam Quran konsep keluarga itu ada 3. Yang pertama, sama-sama soleh dan soleha, saling mengikhtiarkan juga untuk menjadi soleh dan soleha. Rumah tangga siapa? Para nabi dan rasul, orang-orang yang soleh dahulu, dan orang-orang yang saat ini sedang belajar menjadi manusia-manusia yang soleh dan soleha di hadapan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, keluarga yang salah satu di antara pasangannya itu durhaka sama Allah. Contoh, yang istrinya durhaka kepada Allah, atau istrinya yang tidak mau taat kepada suami dan Allah. Contohnya siapa? Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihissalam, yang istrinya sama-sama durhaka. Ada zaman sekarang banyak. Suaminya ke masjid, ibunya nongkrong di kafe, jadi sosialita. Yang kalau keluar rumah, nyun sewu, make upnya kayak dempul kapal. Satu. Yang kedua, kayak toko emas berjalan. Ya, ada yang begitu banyak, Pak. Semoga di sini tidak ada, insya Allah. Di luaran sana banyak, Pak. Gitu. Kan di sini tidak ada lagi ngaji, Bu. Terus apalagi? Ada satu lagi, istrinya solihah, suaminya durhaka kepada Allah. Kisahnya siapa? Asiyah binti Muzaim dengan Fir'aun lanatullah. Ada yang seperti itu? Banyak, bukan banyak lagi. Istrinya duduk di majelis ilmu, dia belajar, ya kan? Suaminya nongkrong di teras rumah pakai celana pendek. Ngapain? Baca Quran sambil ngudut. Begitu azan maghrib, azan sholat gitu kan? Pak, sholat dulu, nanti dulu. Bapak tanggung, kopinya belum habis, rokoknya setengah batang lagi. Tahu-tahu udah masuk waktu sholat selanjutnya. Ada yang suami yang begitu? Banyak. Atau contoh, istrinya senang duduk di majelis ilmu, ketika diajak suaminya, Pak, ayo ngaji. Ngapain ngaji? Capek, Bapak. Lu emang yang ngaji ini pengangguran apa? Kan pekerja semua juga. Gitu. Itu ciri suami yang menjadi ujian bagi istrinya. Yang ketiga, suami istri sama-sama apa? Menjadi fitnah. Siapa? Keluarga Abu Lahab. Itu kan suami istri provokator. Ada nggak orang-orang yang seperti itu? Banyak. Apalagi tinggal di komplek begini. Tahu tetangganya punya mobil baru. Istrinya ngomong, Pak, tahu nggak tetangga kita? Dia punya mobil baru. Bapaknya ngomong apa? Paling juga nyicil kredit. Abu Lahab itu keluarganya itu. Modelan begitu gitu. Saya baru tahu. Ini baru ngelihat di sini ada komplek, Pak, gitu. Makanya komplek itu pasti kompleks. Orangnya beda-beda, macam-macam gitu. Kayak gitu ada. Saya yakin di sini tidak ada. Di luaran. Makanya saya pakai speakernya di dalam, biar apa? Kalau saya ngomong begini di rumah nggak tersinggung, takutnya ngerasa gitu. Loh, ini kalau Ustadz lagi ngegibahin saya, katanya gitu. Enggak. Saya lanjut. Itu, Pak, tentang nafkah, ya, tentang gambaran keluarga. Saya naik ke atas. Tugas pertama seorang suami. Kenapa Allah menggunakan kata ar-rijal? Artinya laki-laki. Di Quran surat ke-49 Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman, "Ya Yuhannas inna khalaqnakum min zakar wa uns." Zakar artinya laki-laki. Nah, apa bedanya ar-rijal dengan az-zakar? Az-zakar itu laki-laki secara jenis kelamin, Pak. Apa bedanya sama ar-rijal? Ar-rijal itu adalah laki-laki yang dia punya sifat superlatif, sifat unggul. Apa contohnya? Sabar, ngemong, pemaaf, ya kan, jembar hatinya. Nah, itu disebut sifatnya dengan kalimat rojula. Maka seorang laki-laki yang berhak menjadi qawwam di dalam rumah adalah laki-laki yang penyabar, dia senang belajar, ya kan, mau duduk bersama dengan guru, dia nggak sungkan dan malu untuk meminta maaf, bukan tentang siapa yang salah dan siapa yang benar, karena dia merasa dia punya kewajiban untuk menjaga istrinya dari jilatan api nerakanya Allah. Dan dia penyabarnya, Masya Allah, mudah memaafkan istrinya ketika istrinya melakukan kesalahan. Kenapa? Karena dia sadar bahwa istrinya itu terbuat dari tulang rusuk yang bengkok. Ciri kebengkokan seorang istri apa? Istri itu kalau dia ngambek, maaf, kalau dia salah, ngambeknya ngambek sendiri, Pak. Dia yang salah, dia yang ngambek. Itu perempuan, bentuk kebengkokannya. Dan ketika diingetin, pasti ada kalimat, tapi Pak, ngomongnya suami belum selesai, baru satu kalimat, istri udah ngomong 10.
Nah, kata Nabi SAW, selain bengkok, perempuan itu apa? Lemah akalnya, kurang akalnya, dan kurang imannya. Makanya Bu, saya sederhana nyebut perempuan itu apa? Makhluk setengah akal. Karena setengahnya lagi dominan perasaan gitu. Kan akalnya cuma 10%, Pak. Makanya saya tadi ajak mikir kan. Coba pikir, kenapa ibu, suami yang berbuat salah, ibu yang sakit hati? Kepikiran nggak? Nggak kepikiran kan? Karena ngerabainya pakai perasaan. Nah, kalau seorang suami ngomong sama istri, perempuan itu menangkapnya nggak pakai pendengaran, Pak. Pakai apa? Pakai perasaan. Nah, disitulah seorang laki-laki ar-rijal yang punya sifat superlatif tadi, sifat terbaik tadi, bisa ngemong dan lebih memaafkan dan memaklumi kesalahan dari istrinya. Kesalahan istri itu sederhana kok. Apa? Lupa ngunci pintu. Dia masak sambil jemur baju. Ya kan? Apa yang terjadi? Gosong. Kesalahannya sepele, Pak. Kesalahannya sepele, tapi berulang dan terus berulang seperti itu. Hari ini minta maaf karena masak air gosong. Karena apa? Nyuci baju sambil masak air sambil nyuci baju jemur. Gimana, Pak? Masak air gosong berarti kan saking lamanya. Karena apa? Umbah-umbahnya banyak. Kenapa? Suaminya nggak mau bantuin. Sehari ganti. Akhirnya apa? Airnya gosong. Ya bukan dalam panci yang besar, panci yang kecil. Yang seharusnya di dalamnya tadinya mau diisi telur. Ngapa? Mau masak telur buat ngehidangin buat masakan ke suami. Sepele, Pak. Lupa ngunci pintu, ya kan? Kadang begitu sampai di rumah pakai motor, kunci motornya masih di motor, ya kan? Tapi walaupun kelakuannya seperti itu, Pak, istri itu, Pak. Istri ini kamusnya panjenengan loh, Pak. Bu, kaos kaki di mana? Di depan lemari, tempat nyimpen kaos kaki, depan mata, tapi nyarinya pakai mulut. Kelakuan siapa? Nah, itu. Google-nya kan mereka, Pak. Iya kan? Itu loh, Pak, gitu kan. Di sebelah kiri dari lemari gitu. Di mana? Gak ketemu. Istri datang, tuk. Ini loh, Pak. Masya Allah. Ngucapin makasih gak, Pak? Boro-boro. Gitu. Ngelesnya apa? Loh, tadi Bapak lihat di sini nggak ada. Ya, kelakuan suami. Makanya saya, Bu, istri saya perempuan, saya nggak suka laki-laki. Begitu kelakuannya, ya sayang ya. Jadi itu, Pak, tentang sifat unggul dari seorang suami. Dan kita gagal paham tentang hal itu. Kenapa disebut sebagai ar-rijal? Karena dia punya sifat superlatif, sifat unggul yang dia tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang memang paham tentang kewajiban apa yang harus dilakukan. Sekarang kita lihat di luaran rumah tangga muslimin dan muslimat ya. Apakah suaminya bisa menjadi seorang qawamah di dalam rumah? Enggak. Banyak para suami yang hanya dia gelap ketemu gelap, ya kan, memberikan fasilitas rumah mewah buat istrinya, mobilnya diberikan, ya kan, kemudian uang jajan yang setiap bulan ditransferkan. Apa yang terjadi sama istrinya? Karena tidak mendapatkan pendidikan dari suaminya, istrinya jadi liar. Jadi liar. Agak keras saya ngomong begini ya, pakai kata ini, tapi harus saya sampaikan. Kenapa liar? Lihat, mereka nongkrong di kafe-kafe, ya kan, joget-joget, foto-foto, diupload di media sosial. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan perhatian dari laki-lakinya di dalam rumah. Makanya dia cari perhatian di luar. Kenapa para istri banyak di luaran sana yang lebih betah berjalan, bermain, ya kan, katanya healing biar nggak pusing sama teman-teman sosialitanya, sama teman-teman gengnya. Ya, kenapa? Karena dia tidak mendapatkan kenyamanan di dalam rumah. Dan itu tugas Anda, tugas panjenengan, Pak, membuat istri itu betah di rumah, bukan dikasih kerjaan. Iya, kata Ustadz Ridho suruh bikin istri nyaman di rumah. Ya wis, Bu nyuci, Bu ngepel, Bu beres-beres rumah, maka anteng di rumah kan. Yang ada apa? Stres, Pak. Bukan bahagia, stres itu para istrinya. Kenapa? Suaminya cuma bisa ngasih beban, ngasih kewajiban bagi istri, tapi nggak bisa memberikan haknya. Apa? Kenyamanan dan ketenangan saat seorang istri tidak baik-baik saja kondisinya. Pernah Pak ngelihat istri cemberut, Pak? Saya mau tanya kalau gitu, Bu, kalau lagi cemberut bagaimana suami memperlakukan? Satu, cuek. Kedua, apa? Diomelin kan? Dimarahin kan? Itu ciri suami yang nggak tahu ilmu, nggak punya ilmu. Udah gitu ditanya lagi, Ibu kenapa sih? Matanya nanar merah gitu kan, tanduknya keluar, taringnya keluar. Ibu kenapa sih? Kok dari pagi manyun-manyun aja? Gak bisa apa ngehargain Bapak ada di rumah? Kan gitu. Itu ciri laki-laki gak punya ilmu, Pak. Tahu nggak kenapa para istri itu manyun, Pak? Tahu nggak? Tahu kenapa, Pak? Dalam salah? Iya, kenapa? Kenapa? Kurang duit. Oh, Pak, bukan selalu duit, Pak. Coba di luaran sana ada perempuan yang nggak kurang duit tapi cari kesenangan sama laki-laki lain, bukan suaminya. Dan bahkan laki-laki yang diajak senang-senang sama dia tidak lebih baik dan tidak lebih ganteng daripada suaminya. Pebinor itu kan. Kenapa, Pak? Ayo, kenapa? Karena suaminya tidak bisa memperlakukan perempuan sebagaimana seharusnya. Perempuan kalau lagi capek itu, Pak, dia itu sudah mumet dengan urusan domestik rumahnya yang nyuci, ngepel, dapur, kamar lagi, apa lagi?
kamar mandi, mesin cuci anak, rumah yang tidak beres-beres, dia stres dengan hal itu. Kita keluar rumah, Pak. Makanya saya katakan, seberat apapun tanggung jawab Anda di luar rumah, Anda masih bisa sebagai seorang suami menurunkan tensi berat beban Anda saat Anda keluar. Ketemu banyak orang, ngobrol kan? Artinya gini, gelasnya tadinya kosong, begitu keluarkan jadi penuh. Iya, yang tadinya airnya keruh karena ketemu banyak orang, ngobrol banyak hal, yang tadinya keruh berubah menjadi sedikit jernih. Yang di rumah ngobrol sama siapa, Pak? Tidak ada temennya. Iya kan? Tidak ada temennya, jadi airnya tetap diam, keruh kan? Maka tugas Anda mengganti air itu yang tadinya keruh menjadi jernih. Ini esensi dari rumah dan sejiwa. Kan kebanyakan dibiarin istrinya keruh, dibiarin istrinya pusing, dibiarin istrinya mumet. Ketika istri tiba-tiba capek, dia nutup pintu, nggak sengaja, celeger, bapaknya marah. Ibu ngapain sih banting-banting pintu? Loh Pak, dia lagi capek. Dia cuma nggak berani ngomong sama suaminya. Kenapa? Dia tahu suaminya galak. Makanya bertindaknya seperti anak kecil. Punya anak perempuan, Pak? Punya anak perempuan? Punya? Punya anak perempuan? Punya anak perempuan, Pak? Dua. Saya mau tanya, panjenengan sama anak perempuan kasar nggak? Galak nggak? Banyak ngalahnya kan sama anak perempuan? Nah ini istri panjenengan ini kan anak perempuan kesayangan bapaknya. Terus kenapa digalakin sama jenengan? Ini saya, laki-laki katanya logis ya. Ajak mikir sekarang. Ayo. Para ayah itu, dia tidak akan keras kepada anak perempuannya. Para ayah itu akan sabarnya, Masya Allah, sama anak perempuannya. Anaknya yang salah, dia minta maaf loh. Lah ini kan anak perempuan kesayangan bapaknya dulu. Yang kita minta dengan kalimat, saya terima nikah dan kawinnya. Artinya apa? Pak, saya akan menggantikan tugas bapak saat anak bapak ini, yang selama ini dididik dan dibesarkan oleh bapak, kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Dia mutung, dia ngambek, dia nesu, ya. Dia kemudian hatinya lagi sakit, dia terluka, dia kecewa. Saya akan gantikan peran bapak, saya akan datangi ia, saya akan meminta maaf kepadanya, dan bahkan sesekali akan saya ajak dia untuk jajan keluar makan bersama. Itu Pak yang nggak terucap. Karena nggak terucap, makanya nggak kepikir. Udah nggak kepikir, nggak mau belajar gitu. Iya kan? Ini logis loh, hal sederhana. Pak, kalau nggak mau putri yang kita cintai dizolimi, disakiti sama laki-laki manapun yang menjadi suaminya, maka jangan pernah lagi menyakiti putri kesayangan dari bapaknya dulu ini, yang sekarang menjadi istrinya panjenengan. Kalau nggak mau ibu kita dizolimi sama laki-laki lain, bukan bapak kita. Iya, kadang bapak kita juga kalau lagi berbuat salah sama ibu kan cerita sama kita. Ibu kenapa kok cemberut aja? Iya tuh, bapakmu nyebelin. Baru 2 hari yang lalu minta maaf sama bapak, tapi kok malah ngulang lagi salahnya. Kan kita nggak tega ya, melihat ibu kita disakiti seperti itu. Bu ya kenapa sekarang istri kita yang kita sakiti seperti bapak kita menyakiti ibu kita? Mikir kita, pikir berat loh Pak. Karena apa? Tugas suami itu bukan sekedar cari nafkah. Tugas suami apa? Melindungi dari apa? Panas dan hujan. Ya, supir angkot bisa Pak. Tapi yang paling penting apa? Melindungi perasaan dan hati seorang istri. Ketika dia tersakiti, dia terzolimi, dia lelah, dia capek, dia datang ke istrinya. Bu, ibu lagi capek ya. Nggak usah ngerjain apa-apa Bu. Kemudian apa? Ayo jajan sama bapak keluar. Masya Allah Pak. Besok lusa suruh kerja rodi 7 hari 7 malam, nggak capek dia. Karena apa? Sehat secara mental. Ini esensi dari serumah dan sejiwa. Paham, ngerti. Jadi begini Bu, kesalahan kita sebagai seorang istri, sebagai seorang suami, banyak yang merasa apa? Ya wis lah, aku ngalah aja. Jangan. Karena terus-terusan ngalah capek Bu. Karena rumah tangga itu harus belajar saling memahami. Istri capek, mbok ya dihibur Pak. Karena kita punya anak perempuan nih. Kenapa kita dihadirkan sama Allah? Anak laki-laki dan anak perempuan. Anak perempuan Allah mengajarkan kepada kita, Pak, jangan sampai ya kamu menyakiti istrimu. Kenapa? Karena pasti kamu pun tidak akan ridho ketika putrimu disakiti oleh laki-laki yang merupakan suaminya. Satu. Yang kedua, kalau anaknya laki-laki, kenapa? Kita sudah kurang ilmu. Bahasa kasarnya nyun sewu, kita bilang sama anak kita, nah, bapak memang bodoh, kurang ilmu. Maka berazam untuk apa? Mengajarkan anak-anak kita atau bahkan menyekolahkan anak-anak kita di tempat terbaik yang memang mereka bisa belajar bagaimana menjadi seorang manusia yang beriman seutuhnya Pak. Artinya apa? Memutus kesalahan yang pernah kita lakukan dulu gitu. Karena menjadi seorang qawwamah itu salah satu tugasnya Quran surat ke-66 ayat ke-6. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kata Allah, wahai para suami yang beriman, apakah itu iman kalian tinggi, sedang ataupun rendah? Kata Allah, jaga dirimu. Nanti ketika kamu bisa menjaga dirimu, kamu bisa dapat kesempatan untuk menyelamatkan keluargamu. Dari apa? Siksa api neraka. Yang lanjutan ayatnya apa? Neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Artinya kita semua Bu, panjenengan punya kesempatan yang sama untuk tergelincir masuk ke dalam nerakanya Allah. Kita semua masih punya kesempatan yang sama. Untuk apa? Tergelincir masuk ke dalam neraka. Kata Allah, jaga dirimu. Bagaimana cara kita menjaga? Fa'lam, belajar. Iqra, baca. Belajar Pak. Belajar bagaimana menjadi seorang suami. Karena istri kalau sudah capek, dia akan melakukan stupid thing. Apa? Perbuatan-perbuatan yang konyol. Kalau udah capek, pintu ditutup, jeleger. Ke dapur dia nyuci piring, gelas sama piring beradu kenceng, tang. Terus sutil sama wajan beradu juga sama. Kalau nggak kita punya ilmu Pak, dibiarin cuek.
Sampai akhirnya dia ngadep ke kita dalam kondisi apa? Mukanya itu pipi semua. Kenapa? Mulut, mata jadi satu. Papa kok nggak ngerti-ngerti sih? Kan gitu. Dia akan datang ke kita dalam kondisi seperti itu. Mukanya pipi semua. Kan kasihan Pak, kalau dia harus mengemis apa yang menjadi haknya mereka. Padahal kewajibannya sudah ditunaikan sebagai seorang istri. Kayak kita punya karyawan. Apa kewajiban karyawan kita? Bekerja, disiplin, masuk pulang di waktu yang memang sudah ditentukan. Apa haknya mereka? Gaji. Maka berikan hak itu kepada istri Anda. Maka disitulah peran kita. Kita bisa belajar untuk menyelamatkan diri kita dan nanti bisa menyelamatkan beliau-beliau ini. Emang tega Pak, beliau-beliau ini tiba-tiba tergelincir ke dalam nerakanya Allah hanya karena kurang bersyukurnya pada suami. Jangan. Sampaikan sama Allah, ya Allah, istri saya memang tidak bisa ngerem mulutnya, tapi dia sangat merawat saya seperti ibu saya merawat saya dulu. Kan beliau-beliau ini yang menjaga kita ketika kita lepas dari tanggung jawab kita dari ibu. Bahkan beliau-beliau ini, nyun sewu, maaf Pak, lebih mengetahui kita sebagai seorang suami ketimbang ibu kita. Jatuh dan bangunnya kita, beliau-beliau yang menangis dan memohon kepada Allah, ya Allah, jaga suami saya, berikan rizki yang halalan thayyiban, perbaiki lagi usahanya, lapangkan lagi rizkinya. Betul? Ada enggak Pak wanita lain yang mau menangis-nangis seperti beliau-beliau ini? Belum tentu. Yang cantik banyak, tapi yang sabar dengan segala kekurangan kita itu cuma beliau-beliau ini aja. Itu cara menghormati perempuan Pak. Sehingga Pak, kalau sudah begini, perempuannya sudah punya pemahaman yang tepat. Apa ujiannya? Lisannya, perasaannya, dan suaminya. Iya, bagaimana cara menanggulanginya? Perbaiki sholatnya kita, perbaiki juga puasa kita. Untuk apa? Untuk kita menjadi hamba yang bertakwa. Ada masalah apapun, apa kata Allah? Fasolihatu, sujudlah kalian. Untuk apa? Mendoakan kebaikan bagi suamimu. Kata Allah apa? Kalau tidak aku perbaiki, maka aku ganti kesabaranmu dengan surga. Kan begitu? Ini sudah lurus Pak cara pandangnya. Nah sekarang saya juga luruskan cara pandang para laki-laki apa? Menjadi support system untuk menjaga nyun sewu, kewarasan dari seorang istri. Sehat mentalnya Pak, kalau sudah bisa paham begitu. Subjek, yes. Ini subjek, ya. Sama-sama jadi subjek. Nah kita ambil garis tengahnya apa? Suami, bimbing dan tuntun istrimu untuk menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Quran surat ke-52 ayat 21. Salah satu syariat yang Allah berikan di dunia dan itu sampai ke surganya Allah adalah pernikahan. Maka inilah yang disebut dengan sehidup sesurganya Allah. Kenapa? Karena dalam rumah tangga mereka sejiwa dan seatap. Zalik itu yang bisa saya sampaikan Pak. Jazakumullah khairan katsir. Barakallahu fikum. Alaikum hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.